So guys, kasus yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2021 di Athena, Yunani. Aku akan ajak kalian untuk kenalan sedikit dengan seorang wanita cantik keturunan setengah Inggris dan setengah Filipina bernama Caroline Louise Crouch yang lahir pada tanggal 12 Juli tahun 2001 di Athena. Jadi saat kejadian Caroline berusia 19 tahun jalan 20 tahun. Ia merupakan putri dari seorang pensiunan eksekutif minyak dan gas yakni David Crouch dan istrinya Susan de la Cuesta. Caroline dikenal sebagai wanita yang baik, cerdas, populer, serta memiliki banyak sekali teman. Di usia remaja ia suka melakukan olahraga scuba diving, berenang, dan kickboxing. Di lingkungan tempat tinggalnya, orang-orang menggambarkan Caroline sebagai wanita yang berkarisma yang selalu tersenyum, serta baik hati kepada semua orang. Kemudian saat Caroline berusia 16 tahun saat menjadi siswa di Athena, ia bertemu dengan suaminya yakni Babis Anagnosopoulos di mana mereka berpacaran selama 17 bulan sampai akhirnya menikah pada tanggal 15 Juli tahun 2019 di Portugal. Meskipun usianya masih sangat muda, namun orang tua Caroline mendukung putri mereka menikah dengan Babis karena Babis kelihatannya sayang banget sama Caroline dan selalu berusaha melindunginya. Setelah menikah, Babis dan Caroline membeli sebuah rumah mewah 3 lantai tepatnya di Gili Canera, sebuah pinggiran kota di bagian timur laut Athena, Yunani. Dan dari pernikahan mereka, Caroline dan Babis dikaruniai seorang anak perempuan cantik yang mereka beri nama Lydia berusia 11 bulan. Namun diketahui sebelum mengandung dan melahirkan Lydia, Caroline udah pernah hamil sebelumnya tapi sayangnya ia mengalami keguguran. Dan keguguran di kehamilan pertama itu sempat berpengaruh negatif pada Caroline. Ia mengalami depresi, kehilangan semangat hidup, dan suka marah-marah. Bahkan Caroline sempat menulis isi hatinya saat itu dalam sebuah diary yang bertuliskan seperti ini. Cintaku untuk ini lebih dari apapun di dunia ini. Aku sangat dipengaruhi oleh hormonku sehingga Babis dia harus tahu. Aku malu untuk memberitahunya. Aku tahu dia akan mendukungku tapi aku tidak bisa memberitahunya. Tapi aku berusaha untuk baikku. Nah, sedikit info, suami Caroline yakni Babis Anagnosopoulos ini adalah seorang pilot helikopter berusia 33 tahun dari Yunani. Dia tampan, kaya, dan dikenal peduli pada orang lain. Keluarga kecil ini terlihat sangat bahagia dan harmonis. Meskipun Caroline bisa dibilang mama muda, namun ia cukup cekatan merawat Lydia, putri kecil mereka. Caroline yang cantik serta Babis yang tampan membuat pasangan suami istri ini terlihat serasi meskipun usia mereka beda 13 tahun. Namun sayangnya keharmonisan dan kebahagiaan keluarga kecil ini harus berakhir di tanggal 11 Mei tahun 2021, di mana waktu itu polisi menerima panggilan telepon yang berasal dari Babis. Dalam telepon tersebut, Babis dengan suara yang kurang jelas kayak mulutnya disumpal, meminta bantuan pada polisi. Setelah menelpon polisi, Babis menelpon salah seorang tetangga mereka yakni Lila yang juga merupakan teman baik Caroline untuk meminta bantuan. Namun saat itu Lila nggak mengerti apa yang dikatakan oleh Babis karena suaranya yang kurang jelas. Telepon itu pun sempat terputus dan Lila mencoba menelpon Babis kembali tapi nggak diangkat. Lila yang panik langsung berdiri dari tempat tidur dan membangunkan suaminya. Namun pas Lila keluar rumah untuk mengecek Caroline dan Babis, polisi pun telah berada di depan rumah Babis dan Caroline. Ketika polisi tiba dan masuk ke dalam rumah, mereka menemukan Caroline sudah tidak bernyawa berada di atas tempat tidur. Sementara Babis ditemukan terikat serta mulutnya disumpal tepat di samping tempat tidur. Di kamar yang sama, polisi juga menemukan putri kecil Caroline dan Babis yakni Lydia berada di tempat tidurnya sambil menangis. Polisi pun segera melepaskan ikatan Babis dan mengevakuasi jasad Caroline serta mengamankan Lydia. Di ruangan lain, polisi menemukan anjing peliharaan yakni Roxy telah mati. Pada pernyataan awal, Babis bersaksi bahwa beberapa jam setelah tengah malam, tepatnya pada pukul 4:30, ada 3 orang perampok membawa senjata serta memakai topeng memasuki rumah mereka melalui jendela di ruang bawah tanah dan membunuh anjing peliharaan dengan menggantung anjing tersebut menggunakan tali rantai di pegangan tangga. Kemudian katanya para perampok naik ke lantai atas tepatnya di kamar tidur mereka dan di bawah todongan senjata para perampok meminta sejumlah uang.
Lalu Babis bilang ke mereka bahwa dia memiliki 10.000 euro dan Babis menunjukkan tempat di mana uang tersebut disimpan. Nah, saat itu Babis mengatakan bahwa Caroline yang tahu seni bela diri berusaha melawan ketika para perampok menodongkan senpi ke putri kecil mereka yakni Lydia. Namun sayangnya salah satu dari 3 perampok malah berhasil melumpuhkan dan menghabisi nyawa Caroline dengan cara mencekiknya. Kemudian setelah membunuh Caroline dan mendapatkan uang, para perampok mengikat dan menyumpal mulut Babis sebelum akhirnya mereka melarikan diri. Babis mengatakan setelah dirinya diikat dan disumpal, katanya ia sempat pingsan karena syok. Dan pas dia sadar, dia berusaha meraih ponsel untuk menelpon polisi serta menelpon Lila si tetangga untuk meminta bantuan. Pada polisi, Lila bersaksi bahwa dia memang sempat mendengar suara Roxy, anjing peliharaan Babis dan Caroline, seperti menangis. Dalam penyelidikan awal, polisi menemukan bahwa para perampok sepertinya telah mengeluarkan kartu memori dari kamera yang terletak di lantai dasar rumah atau TKP. Sementara itu di acara pemakaman Caroline, terlihat Babis menggendong putri kecil mereka sambil meneteskan air mata. Itu merupakan pemandangan memilukan dan sangat menyentuh hati bagi semua orang yang hadir di pemakaman Caroline. Seorang pria dan putri kecil yang berduka karena kehilangan cinta dalam hidup mereka. Di sisi lain, polisi pastinya berusaha keras untuk mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku. Namun kenyataannya polisi akan mengetahui rahasia gelap lebih dari apa yang mereka bayangkan. Seperti biasa dalam kasus-kasus pembunuhan seperti ini, polisi pertama kali menyelidiki kehidupan keluarga mereka. Apakah Caroline dan Babis punya musuh atau mungkin ada orang yang ingin menyakiti mereka. Namun polisi tidak menemukan seseorang yang patut dicurigai dalam keluarga Caroline maupun Babis. Seperti yang aku bilang tadi, kehidupan mereka tampak sempurna dan bahagia. Lila juga bersaksi pada polisi bahwa selama ini yang dia tahu Caroline tuh gak pernah ada musuh, atau Caroline juga gak pernah cerita kalau dia lagi berantem sama seseorang gitu loh. Karena gak menemukan orang yang patut dicurigai dalam kematian Caroline, polisi pun kembali mengalihkan perhatian mereka pada Babis, suami Caroline, yang juga merupakan satu-satunya saksi kunci dalam tragedi ini. Ketika polisi meminta Babis mendeskripsikan ciri-ciri para perampok, Babis mengatakan bahwa perampok-perampok itu sepertinya bukan orang Yunani melainkan orang asing. Di sisi lain, berita pembunuhan Caroline pastinya langsung menggemparkan Yunani. Hampir semua media di sana memberitakan tentang Caroline, seorang gadis Inggris yang tampak bahagia dan memiliki segalanya, dihabisi dalam perampokan yang sangat tragis. Tragedi kematian Caroline tampaknya jauh dari kebenaran. Namun sejauh yang orang-orang dan media tahu kalau Babis tampaknya suami sempurna, baik hati dan peduli, telah hancur oleh kematian istri yang sangat ia cintai. Di setiap wawancara, Babis selalu meneteskan air mata serta mengatakan betapa terkejutnya ia dan bagaimana dia tidak akan pernah bisa melupakan Caroline. Namun Babis bukanlah orang satu-satunya yang syok dan terpukul atas meninggalnya Caroline. Orang tua Caroline, keluarga, teman-teman, bahkan seluruh orang di komunitas tempat tinggal mereka juga merasakan hal yang sama. Kemudian beberapa hari setelah pemakaman, polisi menghubungi Babis, di mana polisi bilang ke Babis kalau mereka telah melakukan penangkapan, di mana mereka telah menangkap seorang pria yang memiliki catatan kriminal yaitu pemalsuan paspor serta beberapa perampokan di Athena. Polisi memang gak punya bukti yang kuat pria ini terlibat dalam pembunuhan Caroline. Namun berdasarkan catatan kriminalnya serta kesaksian Babis yang mengatakan bahwa para perampok bukan orang Yunani, polisi pun punya firasat pria ini yang merampok dan menghabisi Caroline. Identitas pria tersebut dirahasiakan, namun pria itu seorang warga negara Georgia yang sedang mencoba melarikan diri dari Athena. Polisi kemudian mengambil sampel DNA pria tersebut. Namun hasil menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda pria itu pernah masuk ke dalam rumah Babis dan Caroline. Sehingga pria itu pun dibebaskan kembali karena polisi nggak punya bukti dia merampok dan membunuh Caroline. Selama beberapa waktu kasus ini tidak terpecahkan, bahkan penyelidikan sempat terhenti guys. Media dan orang-orang pun mulai berspekulasi dan muncul teori-teori tentang siapa pelaku pembunuhan Caroline. Sementara dalam waktu itu, Babis terus memposting foto Caroline sang istri di media sosial dengan caption betapa dia merindukan Caroline. Babis juga selalu bersedia untuk diwawancarai oleh wartawan. Di titik ini tidak ada satupun yang mencurigai Babis.
Sekarang si pelaku masih buron, namun polisi terus melakukan berbagai cara untuk mengungkap kasus ini. Dan saat dilakukan otopsi pada jasad Caroline, tim medis menemukan sesuatu yang janggal. Hasil otopsi menyatakan bahwa sebelum meninggal, Caroline tidak pernah menyerang atau melawan siapapun malam itu. Tidak ditemukan residu di bawah kukunya, tidak ada goresan di kulitnya, serta tidak ditemukan keringat di tubuhnya. Hal ini pastinya bertentangan dengan kesaksian Babis yang mengatakan bahwa Caroline istrinya sempat melawan para perampok sebelum akhirnya Caroline terbunuh. Polisi pun mulai lebih dalam menyelidiki hubungan Caroline dan Babis. Dan terungkap bahwa ternyata pasangan itu sempat pergi konseling setelah Caroline keguguran. Polisi pun bertemu dengan konselor yang memberikan konseling pada Babis dan Caroline. Dan konselor mengatakan bahwa pasangan ini tuh sebenarnya tidak memiliki kehidupan yang sempurna seperti kelihatannya. Caroline juga tidak pernah cerita ke sahabatnya yakni Lila atau pada keluarganya tentang masalahnya dengan Babis. Namun Caroline selalu menulis unek-uneknya dalam buku diary-nya. Kalian ingat kan diary Caroline yang sempat aku bilang tadi? Nah, buku diary Caroline berhasil ditemukan oleh polisi. Dalam buku diary itu Caroline menulis tentang bagaimana dia ingin menceritakan hal-hal tertentu pada Babis, namun dia nggak bisa karena pastinya Babis akan marah. Hal itu pun menggambarkan bahwa Babis bukanlah suami ideal yang peduli pada istrinya. Selain itu rumah Babis dan Caroline juga dilengkapi dengan CCTV, namun polisi merasa aneh karena kartu memori CCTV di rumah itu hilang saat hari kejadian. Di titik ini polisi seperti menemukan jalan buntu guys. Tidak ada DNA maupun bukti rekaman CCTV. Kemudian 37 hari setelah kematian Caroline, polisi membuat terobosan baru dalam kasus ini, di mana Babis diminta oleh polisi untuk datang ke kantor polisi. Ketika tiba di sana, Babis langsung ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama atas kematian Caroline, istrinya sendiri. Pertanyaannya, kenapa sampai polisi menangkap Babis? Jadi setelah sebulan lebih melakukan penyelidikan, polisi mulai menyambungkan kejanggalan-kejanggalan dan teka-teki yang ada. Kejanggalan pertama, kenapa bisa ketiga perampok yang dikatakan Babis masuk ke dalam rumah namun tanpa membobol pintu atau memecahkan kaca jendela, padahal rumah dalam keadaan terkunci gitu loh. Kedua, tidak pernah ditemukan DNA atau jejak para perampok di TKP. Ketiga, hasil otopsi pada jasad Caroline mengungkap hal berbeda dengan kesaksian Babis. Keempat, kenapa para perampok tidak mengambil kamera CCTV, malah kartu memori yang hilang. Polisi yakin Babislah orang yang mengambil kartu memori kamera CCTV untuk menghilangkan jejak. Selain itu, menurut konselor dan psikolog Caroline, Babis adalah suami yang kasar. Polisi pun berteori bahwa Babis membunuh Caroline setelah mereka memperebutkan hak asuh atas Lydia, putri mereka. Dan ketika diselidiki, dalam handphone keduanya polisi menemukan percakapan antara Babis dan Caroline yang menunjukkan Caroline sedang mencari hotel untuk melarikan diri dari Babis dengan membawa putri mereka. Namun pastinya Babis tidak ingin Caroline menjauh darinya, sehingga hari itu Babis memutuskan untuk membunuh istrinya sendiri. Kemudian ia mengeluarkan kartu memori dari kamera CCTV dan membuat TKP seakan-akan ada perampok yang masuk dan membunuh Caroline. Tapi Babis membantah teori polisi itu guys. Ia mengatakan bagaimana mungkin dia melakukan itu sementara tubuhnya diikat. Namun pastinya polisi lebih cerdas dari Babis, di mana mereka memperlihatkan Babis GPS teleponnya bergerak di sekitar rumah pada saat kematian Caroline. Ini menunjukkan bahwa Babis sedang berjalan-jalan di sekitar rumah pada saat ia menelpon polisi maupun Lila, tetangga mereka. Dan jelas Babis jugalah yang membunuh anjing peliharaan mereka. Kemudian setelah 8 jam detektif menginterogasi dan menekannya, akhirnya Babis pun mengakui perbuatannya. Dalam pengakuannya, Babis mengatakan malam itu dia dan Caroline bertengkar hebat dan mungkin karena ingin melampiaskan kekesalannya, Caroline mengambil putri mereka yakni Lydia lalu meletakkan Lydia ke dalam ayunan dengan sangat kasar. Jadi katanya Caroline melempar Lydia ke dalam ayunan guys. Hal itulah yang membuat dia marah besar dan membunuh Caroline saat Caroline telah tertidur. Menurut Babis, Caroline ceroboh dan tidak berperilaku baik pada putri mereka. Tapi sekali lagi kronologi itu berdasarkan keterangan Babis, karena pastinya yang terjadi malam itu hanya Babis dan Caroline yang tahu. Babis juga bikin seolah-olah ada perampok yang masuk ke rumah mereka dan membunuh Caroline karena dia tidak ingin masuk penjara sehingga dia bisa merawat Lydia.
Seorang psikologis mengatakan bahwa Babis memiliki perilaku narsis, di mana dia ingin keluar dari masalah ini dengan berperan tampak sebagai korban. Sementara itu, petunjuk terakhir dalam kisah tragis Caroline terdapat pada bagian terakhir buku diary-nya yang bertuliskan seperti ini. Setelah beberapa air mata dan cukup banyak teriakan, saya mengatakan kepadanya bahwa sebelum saya hamil, saya telah berpikir untuk meninggalkannya. Tapi kemudian setelah saya hamil, saya tetap bersamanya supaya putri saya tidak akan tumbuh tanpa kedua orang tuanya. Sepertinya Caroline ingin terbebas dari Babis, suami yang mengontrol dan manipulatif. Namun Caroline mencoba bertahan demi putri mereka. Selama ini Babis sengaja menjauhkan Caroline dari keluarga dan teman-temannya. Dia juga meminta Caroline berhenti dari studinya dan pindah ke rumah mereka yang jauh dari keluarga supaya dia bisa mengontrol serta memanipulasi Caroline untuk terus bergantung padanya. Parahnya, setelah ditangkap, Babis tidak pernah meminta maaf atau menunjukkan penyesalan sama sekali. Bahkan Babis terus berbohong dengan mengatakan bahwa dia membunuh Caroline saat Caroline telah tertidur. Karena katanya dia takut pada Caroline karena Caroline yang memiliki sabuk hitam di kickboxing. Akhirnya selama persidangan pada bulan November tahun 2021, Babis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk pembunuhan Caroline, ditambah 11,5 tahun untuk pembunuhan Roxy, anjing peliharaan mereka, serta ia dikenakan denda sebesar 21.000 euro atau sekitar 312 juta rupiah.